ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Saya hanya mendampingi dan mengurus yang terbaik. Siang hari ini kami bersyukur bisa bersama-sama dengan saudara kami yang kami kasihi, Pak Yopi dan Ibu Yanti, yang akan melangsungkan penyembuhan keberkatan nikah mereka. Tolong Tuhan berkati mereka sehingga semua berjalan baik sampai akhir tanya dan semua terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kepujian, haleluya, amin. Ini dan Ibu Yanti yang dikasih oleh Tuhan dan Pak Ehan yang sebagai mendampingi, yang selalu mendukung kalian itu supaya bisa menjadi suami istri yang harus dilalui, persoalan yang harus dilalui rumah tangga Pak Yopi dan Ibu Yanti. Kami hanya untuk akan mendukung, bahkan mensupport ya. Jangan sampai kata jawab jangan gampang, jangan enteng ya. Kita jaga sama tahu kan, jangan kita tahu kalau kita sudah tahu firman Tuhan, lebih lagi kita berdosa, kita tahu melakukan ini kan. Nah, kalau sudah dulu sudah, kalau ada masalah konseling, sampaikan ke Pak Arun. Pak Arun kalau ada konseling kan setiap minggu, kalau masalah kecil yang dibesar-besarkan, maksudnya itu besar, harus bagaimana itu kalian sudah bisa ngatur lah ya. Dan yang saya lihat orangnya juga bisa. Biasanya kalau pacaran atau masuk PDKT baik-baik semua, manis. Kalau udah masuk rumah tangga setahun mulai, ada kerikil, duri-duri. Kita harus kadang-kadang dua pribadi kan suka beda. Dengan ngomong baik tiba-tiba bisa diribut, tapi jangan itu dibesar-besarkan dua pribadi. Nah di sini apalagi sekarang pernikahan ini dibawa dalam tangan Tuhan ya, kita mulai hal yang baik. Persoalan-persoalan dirasakan kita saling komunikasi dengan sayang. Nah jadi Pak Kepala juga mengatakan kalau ada hal yang sulit bisa konsultasi dengan kita sama-sama membantu ya, supaya ini bisa berjalan baik. Tapi kita berdoa kalau kita rukun dalam rumah tangga, berkat Tuhan selalu ada. Itu prinsipnya. Kalau Tuhan selalu baik, ya pasti ada berkat. Karena kita aja waktunya tepat, ada waktu kita sabar mengumpul kata-kata. Ya Pak, itu aja saya. Ya. Tapi dengan itu kita katakan peneguhan atau perkawinan tidak mengenal poligami, karena nanti akan gimana kan Tuhan sudah menyatukan dia mendekati, pasti ada perbedaan. Firman Tuhan nyanyi Diana Galuh, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuhan akan memerintahkan, kita nggak cari. Kita persiapan kita saling memberi lah perhatian, saling mengasihi satu dengan yang lain. Siap menikah udah siap menikah dan juga siap menikah dengan keluarga, bukan hanya menikah berdua, menikah dengan keluarga yang lain. Berarti kita memberikan menaruh Tuhan di luar saja, tetapi kalau menaruh dia di tengah-tengah keluarga kita, itu dari saya. Yanti sama Yopi menikah ini untuk terakhir.
Ya, itu aja. Apakah Nggak pakai kacamata. ya silakan. Ya, ya di situ. Ya, kelas. Iya. Dia akan segera mengampiri. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Kapan-kapannya setelah keberkatan pernikahan saya. Seru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Sejauh doa, dia hanya sejauh doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada siang ini kami bersyukur atas kasih penyertaan kemurahan Bapa di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh bersama-sama ada di sini karena kasih pertolongan Bapa. Tolong mampukan kami biarlah apa yang kami lakukan boleh selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin kami semua, baik teman-teman kami dalam perjalanan, Kau tolong mereka juga Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang kami siap melayani pekerjaan-Mu pada sore hari ini. Kami bekerja, bergerakan, bertumbuh dan berbuah. Yes. Terima kasih. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom wanita terpuji. Dahsyat luar biasa. Saya percaya siang hari ini Bapak dan Ibu sudah kita fokus kepada Tuhan. Tidak ada yang bolak-balik lagi saya lihat ya. Tapi kita boleh duduk diam di bawah kakinya untuk kita memuji dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Ya kami mau masuk dalam ruang yang Maha Kudus. Terima kasih Yesus. Ku masuk ruang Maha
Tuhan. Semuanya dikuduskan Tuhan, termasuk kami, termasuk setiap alat-alat di tempat ini dikuduskan, digunakan, difungsikan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Pasang hati dan pikiran kami Tuhan, fokus kami, biar kami boleh tertuju dalam penyembahan dan keagungan Tuhan Tuhan. Juga ada tari-tarian Tuhan. Kami percaya bahwa semua ini untuk kemuliaan-Mu, semua untuk Engkau kami persembahkan Tuhan. Inilah kami Tuhan datang untuk mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Dan puji-pujian nama Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Kami yang percaya umat-Mu, mari sama-sama kita katakan amin.
kita semua itu luar biasa, dahsyat ya. Kalau yang belum ada, kita minta Roh Kudus yang membentuk kita. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang mampu memulihkan kami, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah yang kami pada siang hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman. Beri kami hati seorang murid ya Bapa. Beri kami telinga seorang murid. Beri kami hati seorang hamba ya Bapa. Agar kami boleh bertumbuh, berbuah, berakar di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita bijak. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Narti sebagai ketua KW di tempat ini yang sudah mempercayakan saya untuk berbagi sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema Harnas KW kita tahun ini adalah holiness atau kekudusan, ya, atau kekudusan. Mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Udah dapat semua Bapak Ibu? Iya, udah ya, karena tertera di atas. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. 1, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh kehidupan, sama seperti Dia yang kudus, yang telah mengambil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu seperti Aku kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kudus itu merupakan sifat Allah yang paling menonjol di dalam hati kita. Ya. Kudus itu merupakan sifat atau karakter Allah yang paling menonjol di dalam Alkitab. Dalam kamus bahasa Indonesia, kudus itu berarti apa? Suci, tidak bercacat celah, ya. Ini arti dari kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang kekudusan itu tidak hanya berbicara tentang tidak mencuri, tidak berdusta, tidak berbohong, ya, tidak berzina. Bukan hanya itu aja Saudara, tetapi lebih daripada itu, ya. Bicara tentang kekudusan sekali lagi bukan bicara tentang mencuri, tidak mencuri saja. Oh, kalau nggak mencuri berarti saya udah suci. Oh, kalau nggak berzina berarti saya sudah kudus. Enggak Saudara.
Tetapi lebih daripada itu, bagaimana engkau menjaga kekudusan hatimu, bagaimana engkau menjaga kekudusan pikiranmu, dan bagaimana engkau menjaga kekudusan perkataanmu. Amin. Mari kita belajar bersama-sama pada siang hari ini tentang kekudusan. Kekudusan apa saja yang perlu kita jaga, Bapak Ibu? Yang pertama, kita perlu menjaga kekudusan. Kita harus menjaga hati ini dari segala celah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Amsal 4 ayat 23 berkata apa? Jagalah hatimu. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar apa, Bapak Ibu? Kehidupan. Kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati ini adalah sumber keinginan dan sumber keputusan. Contoh, ibu-ibu biasanya ya, kalau ke mall, kalau lihat panci di rumah kayak panci udah gosong-gosong, jalan-jalan ke mall, lihat panci bagus, langsung matanya apa? Ingin, ya, hatinya timbul keinginan, lalu memutuskan juga hati dong. Masa yang mutusin bapaknya? Gak mungkin ya. Hatinya sendiri memutuskan, gua beli atau enggak nih itu panci. Ya, jadi hati itu adalah sumber apa? Keinginan dan keputusan. Begitu juga dengan bapak-bapak. Ini kalau ini mumpung ada bapak-bapak juga ya, enggak ibu-ibu semua ya. Begitu juga dengan bapak-bapak yang sudah menikah, yang sudah punya istri. Lihat wanita cantik, wanita Senin Kemis. Bapak Ibu tahu wanita Senin Kemis itu apa? Wanita Senin Kemis adalah yang jalannya Senin Kemis. Senin Kemis. Hati kayaknya pengen nih lihat cewek Senin Kemis. Jadi bukan napas saja saudara, yang Senin Kemis. Jalan juga ada di Senin Kemis. Colek kanan kirinya bapak-bapak. Hati-hati dengan perempuan Senin Kemis. Ini gua nggak lihat kayaknya sayang. Kalau dilihat kayaknya berdosa. Ya udahlah, hati bilang liatin aja. Enggak ya, bapak-bapak di sini setia semua, amin. 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 Haleluya. Ibu-ibu beri tepuk tangan dong buat bapak-bapak. Semoga tetap setia dan tidak ketemu perempuan Senin Kemis. Haleluya. Jadi hati-hati saudara, hati ini adalah sumber apa tadi saya bilang, keinginan dan keputusan. Jaga hatimu dari segala cobaan untuk mengingini milik orang lain, bukan milik sendiri. Jangan diambil. Istri orang itu milik suaminya, jangan diambil. Barang atau duit yang ada di lantai atau di dompet seseorang itu milik orang yang punya dompet, jangan diambil. Kita harus jaga apa Bapak Ibu? Jaga hati. Karena hati adalah sumber keinginan dan sumber keputusan. Jangan karena mencuri makanan, jangan karena uang yang goban cepet kita jadi nggak masuk surga. Rugi nggak Bapak Ibu? Rugi. Gara-gara tangan ini panjang, mata ini nggak bisa ngelihat yang merah-merah gitu ya. Hari ini pada merah-merah semua ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa ngelihat yang merah-merah. Aduh kayaknya di dompet gua masih pejuang semua, gambar Patimura semua. Pejuang, sekali-sekali pengen dong yang gambar Soekarno dan Hatta. Berarti sudah merdeka gitu ya. Curi sedikit. Hati-hati, akhirnya tidak masuk. Sama anak sekolah minggu belajar untuk memberi. Dari awal saya mengajar mereka, saya bilang belajar untuk memberi, jangan cuma mau meminta. Ya, saya katakan belajar di tangan di atas, memberi, jangan cuma mau
meminta. Itu seringkali saya ajarkan kepada anak. Saya kadang nggak terlalu banyak ngomong, tapi saya lebih memperhatikan anak-anak sekolah minggu. Saya lihatin satu-satu. Siapa yang mulai berkembang, yang mulai maju, yang mulai mau memberi. Saya perhatikan semua. Dan puji Tuhan udah mulai agak berubah anak-anak sekolah minggu. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Lalu hal yang kedua, menjaga kekudusan pikiran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pikiran merupakan medan perangnya kita. Ya. Pikiran merupakan medan perangnya kita, karena setiap hari kita itu bergelut, berperang, mau buat baik atau buat jahat, itu berperang saudara. Ya, tanpa kita sadari. Misalnya temen datang gitu ya, tukang iuran lah, iuran sampah, kebetulan kantong lagi bokek, keluar apa enggak nih, ngomong sama anak. Tom bilang tuh sama si ibu depan tuh, sama si bapak yang nagih iuran, saya nggak bisa bilang aja mama lagi pergi. Bohong nggak? Bohong. Pikiran adalah medan perang. Setiap hari kita berperang, mau berbuat baik, mau jujur, mau berdusta, itu semua dari pikiran. Iblis sering menyerang pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang khawatir, ya. Kita menjadi orang yang suka berpikir negatif. Kita bisa menjadi orang yang berpikiran yang tidak baik. Iblis sering menyerang pikiran kita. Karena apa? Karena pikiran ini adalah medan. Stop pikiran-pikiran yang jelek. Amin. Kita stop semua itu pikiran-pikiran yang menyerang di dalam pikiran kita. Jaga kekudusan pikiranmu Bapak Ibu. Jangan kotori pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Baru Bapak pendetanya ngomong di atas mimbar, langsung dia bilang apa? Baper. Kayaknya nyindir gua nih. Kayaknya lagi ngomongin gua nih biar gua bertobat. Amin. Akhirnya apa? Pas dengar itu langsung minggu depan gua nggak mau gereja lagi. Udah ngambek. Nggak mau datang lagi gua. Habis tuh Bapak Gembala nyindir-nyindir gua melulu. Udin. Hari ini Udin ya. Buang tuh jauh-jauh pikiranmu. Amin. Buang pikiran negatifmu. Bapak Gembala kita luar biasa loh. Ya, dia adalah seorang gembala yang baik luar biasa. Dia memperhatikan hal-hal yang terkecil seperti. Kadang saya waktu ngajak di sekolah minggu, setiap kali itu Bapak Gembala nengok. Dia perhatiin siapa yang nggak datang, siapa yang datang itu diperhatikan semua. Jadi jangan baper ya, kalau nggak lagi udah pasang senyum yang lebar, yang manis, kayak tiba-tiba Bapak Gembala nyuntul aja jalan. Siapa tahu Bapak Gembala lagi ngantuk. Sekarang ngantuk ya Pak? 2 Korintus 10 ayat 5b berkata apa? Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, kita harus menawan segala pikiran kita. Pernah dengar gak istilah mulutmu harimau? Nah dengar ya, mulutmu harimau. Matius 12 ayat 36 sampai 37 berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Hati-hati dengan mulut kita saudara. Hati-hati dengan bicaramu. Karena omonganmu nanti akan dimintai tanggung jawab sama siapa? Sama Tuhan. Jangan seenak-enaknya aja untuk bicara. Ih, tuh orang kok dekil ya, tuh orang kok bau ya, tuh orang kok begini ya. Hati-hati. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulutmu itu akan dipertanggungjawabkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Minggu yang lalu saya sempat marah saudara sama anak sekolah minggu. Ada 2 anak sekolah minggu yang saut-sautan ngomong hal-hal yang tidak pantas.
Ini anak sekolah minggu saya ada di sini ya, beberapa ya. Ika yang paling bengong melihat saya marah. Mungkin Ika gak pernah lihat tante marah ya. Jadi dia pada diem, jadi sepi, sunyi senyap, saudara. Udah kayak malam kudus. Tante bukannya galak, tapi tante mau lihat kalian menjadi anak-anak yang punya masa depan yang baik, punya masa depan yang luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Perkataan ini penting, ya. Perkataan ini penting. Orang bisa menilai kita dari cara apa? Bicara kita. Orang bisa menilai kita dari cara omongan kita. Sampai ada sekolahnya Bapak Ibu, ya. Sekolah apa? Public speaking. Sekolah bicara yang baik di depan umum. Supaya apa? Supaya bisa bergaul dengan baik, supaya bisa berani, bisa pede. Itu ada sekolahnya, saudara. Saudara tahu apa yang membuat Saul marah? Apa yang membuat Saul cemburu sama Daud? Perkataan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di dalam 1 Samuel ayat 18 sampai 7 bisa dibuka enggak? Dan perempuan yang menari-nari itu apa? Menyanyi, berbalas-balasan. Katanya apa? Saul mengalahkan, tetapi mulutnya siapa? Perempuan. Bukan saya ngomong ya. Alkitab. Wanita bijak. Mau jaga kekudusan perkataan, mau jaga kekudusan omongan. Jangan sampai perkataan kita nyakitin hati orang lain. Amin. Amin. Udah janji loh. Amin itu artinya pasti. Jangan asal ngomong amin aja. Mulai hari ini kita mau jaga, ya, belajar jaga kekudusan perkataan. Mau orang di depan kita, di dalam penglihatan kita itu penampakannya tidak enak, gigit lidahmu. Jangan suka menghina orang lain. Men, kalau udah mau keluar kata-kata yang tidak baik dari mulutmu, gigit lidahmu. Biar berasa nih sakitnya digigit lidah kita. Daripada kita menyakiti hati orang. Amin. Haleluya. Hati-hati dengan mulut kita. Jangan sampai kita itu menjadi batu sandungan. Seringkali perkataan yang keluar dari mulut kita itu suka bikin apa? Kacau, ya. Suka bikin perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hati-hati. Banyak saudara, banyak orang malas datang ke gereja gara-gara apa? Gara-gara apa saudara? Fair-fairan aja lah kita sekarang. Gara-gara mulut. Jangan sampai kita masuk surga mulut ketinggalan di neraka, saudara. Jangan engkau bangga berdiri di atas mimbar ini. Ya, jangan pernah kau bangga. Ih, saya udah jadi pengkhotbah, saya udah jadi WL, saya udah jadi singer, tapi mulutmu masih nyakiti hati orang lain. Jangan bangga, beresin dulu, saudara. Beresin dulu karaktermu, beresin dulu hidupmu. Jujur saya paling takut kalau dikasih khotbah. Ya, jujur saya paling takut. Mendingan saya ngajar atas sekolah minggu daripada berdiri di atas mimbar ini. Karena apa? Bukannya karena ya namanya orang itu cuma ngelihat luarnya aja ya. Saya nggak mau seperti itu. Tapi saya mau luar dalam tuh baik. Jangan cuma di luarnya aja orang lihat bagus, orang lihat kayaknya bagus nih karakternya, sementara pas hari kedatangan Tuhan yang kedua, Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Aduh, sakit saudara. Oleh sebab itu hati-hati, jangan cuma enak-enak dari sini tampil enak, main musik, main drum, main keyboard, sementara karakter kita tidak memuliakan nama Tuhan. Mau jaga perkataan kita, amin. Mau jaga hati kita, amin. Mau jaga pikiran kita, amin. Biarlah kudusan itu boleh ada dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana caranya? Supaya hidup kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kekudusan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah
kita harus hidup dekat. Kata kekudusan ya itu berkaitan dengan kata taat. Tanpa ketaatan engkau tidak bisa menjaga kekudusan. Tanpa ketaatan, sekali lagi, tanpa ketaatan engkau tidak bisa menjaga kekudusan. Yang kedua, hidup. Yang pertama tadi apa? Hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah taat melakukan firman Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Udah penutup aja nih saya. Biar cepet-cepet ya. Jadi ada dua hal. Bagaimana caranya supaya kita hidup kudus? Yang pertama adalah hidup dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah taat melakukan firman Tuhan, perintahnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau sama-sama menjaga kekudusan. Apa yang pertama? Hati. Yang kedua? Pikiran. Dan yang ketiga adalah perkataan. Dimanapun kita berada, kita mau jaga kekudusan hati kita, pikiran kita, dan perkataan kita. Jangan cuma di gereja, haleluya, haleluya, sampai luar pintu, haleluya. Hati-hati saudara. Itu namanya orang munafik. Kirain munafik. Munafik Bapak Ibu. Di gereja pakai baju putih, kayak saya nih ya, pakai baju putih ya. Haleluya, haleluya. Fotonya nyampe depan. Ini anak ya, syaitan. Nah, si iblis yang dipanggil saudara. Ini anak ya, udah marah-marah terus, kesenggol dikit, ngamuk. Di sini nggak ada, amin. Amin. Semua bisa mengendalikan perkataan. Haleluya. Kendalikan hatimu, kendalikan pikiranmu, kendalikan perkataanmu, dan taklukkan itu kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Kristus ya. Kita adalah prajurit-prajuritnya Kristus, amin. Saudara dan saya adalah prajurit-prajuritnya Kristus. Mari kita sama-sama berjuang untuk terus menjaga kekudusan. Karena apa? Karena tanpa kekudusan saudara dan saya tidak dapat melihat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi remah ya, boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita, khususnya kaum wanita, amin. Yang hari ini merayakan hari nasionalnya kaum wanita, yang dirayakan itu setiap setahun sekali, jadi seperti ulang tahun ya. Jadi hari ini adalah ulang tahunnya kaum wanita Bapak Ibu ya. Kita mau terus belajar untuk mengendalikan setiap hati kita, pikiran kita, dan mengendalikan setiap perkataan kita. Dengar baik-baik Bapak Ibu, jangan cari kebahagiaan ya. Jangan cari kebahagiaan, tetapi apa? Kejar kekudusan. Ketika kau mengejar kekudusan, maka kebahagiaan itu akan datang dalam kehidupan. Amin. Jangan cari kebahagiaan. Jangan cuma cari nama. Ya, kayaknya saya mesti bahagia nih di dalam kehidupan rumah tangga saya nih. Saya harus bahagia. Gimana caranya nih saya nyenangin istri saya? Gimana nih saya caranya menyenangkan suami saya? Gak bakalan ketemu Bapak Ibu. Tapi ketika engkau mengejar kekudusan, maka semua kebahagiaan, semua berkat itu akan berdatangan sendiri di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, pegangan dalam kehidupan kita.
pulihkan Tuhan. Ya tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Hamba Tuhan boleh bantu untuk membawakan setiap jemaat Tuhan. Kau melihat setiap anak-anakmu yang datang pada siang hari ini. Kau tahu hati mereka, Yesus. Mereka yang butuh Engkau, mereka butuh pemulihan-Mu. Layakkan mereka, curahkan hujan, urapanmu, curahkan hujan roh-Mu pada siang hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Semoga dia lurus, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Pulihkan mereka. Pisahkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, Allah yang kudus, Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Engkau segala-galanya di dalam kehidupan kami. Ajar kami supaya kami tetap hidup kudus, layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau tolong Ibu Lince yang sudah menyampaikan firman pada sore hari ini. Berkati Ibu Lince, suami dan keluarga, anak-anak diberkati. Yang kerja Engkau berkati, yang sekolah Engkau juga berkati Bapa. Terima kasih, kami serahkan keluarga Bu Lince ke dalam tangan-Mu. Bukan wanita biasa saja, kita wanita pilihan Allah untuk melayaninya. Wanita BSDA, bukan wanita biasa saja, kita wanita pilihan Allah untuk melayaninya. Bukan sekedar kecantikan,
Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu, yang menyukakan hati-Mu ya Bapa. Buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, biarlah pikiran kami, hati kami, perkataan kami Tuhan, kami percaya biarlah Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami, hingga kami boleh mempunyai Tuhan, dapat menguasai kepribadian kami, dapat menguasai dalam perkataan kami, tingkah laku kami, perbuatan kami Tuhan, boleh selalu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap wanita-wanita-Mu yang sudah mengambil bagian pada sore hari ini Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Linca yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Tuhan pakai ke depannya lebih dahsyat lagi. Hikmat, marifat, pengurapan-Mu terus mengalir Tuhan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Tuhan berkati suaminya, Tuhan berkati semua anak-anaknya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan berkati WL Singer, para pemain musik Tuhan, anak-anak Tuhan berkati Bapa. Tambah-tambahkan hikmat, marifat, pengurapan-Mu Tuhan. Kau pakai setiap kami Tuhan, untuk kami memberikan selalu pelayanan yang terbaik bagi-Mu, untuk kami terus menjaga kehidupan kami, untuk tetap kudus di hadapan-Mu Tuhan, untuk selalu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa buat pelayan kolektor, pelayan konsumsi. Tuhan berkati ibu-ibu-Mu ya Bapa. Tuhan pakai mereka Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan mereka Tuhan yang sudah bekerja menyediakan makanan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri selalu kesehatan, kekuatan Tuhan buat ibu-ibu yang sudah melayani pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap sidang jemaat-Mu, ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberi kesehatan, kekuatan Tuhan pada setiap wanita-wanita-Mu ya Bapa. Biarlah wanita-wanita Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati usaha mereka, Tuhan berkati keluarga mereka, anak-anak istri mereka, Tuhan berkati cucu mantu. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan, berkat-Mu senantiasa melimpah Bapa. Dalam berdoa saudara kami yang sakit Tuhan, buat kota tiang-tiang Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini dia keluar dari rumah sakit Bapa, kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup memulihkan segala sakit penyakitnya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahannya. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Tuhan berkati Ibu Mesia, berikan kesabaran, kekuatan ya Bapa. Berkati semua anak-anak. Biarlah Tuhan juga jamah segala sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kesehatan, kekuatan Tuhan. Minggu-minggu depan dia dapat beribadah kembali ya Bapa. Mungkin ada jemaat-Mu yang sakit yang kami tidak sebutkan Tuhan. Biarlah tangan bilur-bilur-Mu, kuasa-Mu yang menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri kesehatan, kekuatan pada semua sidang jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakan nama-Mu. Tuhan berkati Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan perekonomian Indonesia. Indonesia damai, Indonesia sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden. Berikan mereka hati yang takut akan Engkau ya Bapak, untuk dia menjalankan roda pemerintahan dengan hati yang takut dan gentar akan Engkau ya Bapak, sehingga dia melakukannya, dia bertanggung jawab buat bangsa kami, buat Indonesia ini boleh terus damai, dan kami umat-Mu di seluruh muka bumi boleh bebas memuji dan menyembah-Mu ya Bapak. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus
yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Semuanya jadi sia-sia, sebab izinkanlah campur tangan Tuhan. Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikanmu. Bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan. Tuhan jadikan